Bioetanol merupakan salah satu bahan bakar terbarukan yang saat ini sudah dimanfaatkan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Bioetanol merupakan etanol yang terbuat dari tanaman yang menghasilkan gula atau pati, seperti tebu, jagung, singkong, gandum, dan lain sebagainya. Di video kali ini, kita akan membuat bioetanol dari sari pati singkong hingga menghasilkan full grade etanol. Bahan yang digunakan tentunya adalah singkong. Kupas semua singkong, lalu bersihkan singkong hingga bersih. Setelah singkong bersih, parut singkong untuk mengeluarkan patinya. Tambahkan air secukupnya agar lebih mudah memeras hasil parutan singkong. Setelah didapat pati singkong, kemudian masak hingga mengental. Setelah dingin, beri ragi untuk proses fermentasi. Ragi yang digunakan merupakan ragi yang biasa digunakan untuk pembuatan tape. Pindahkan ke tempat tertutup agar proses fermentasi berhasil. Biasanya, proses fermentasi memerlukan waktu 3-5 hari hingga pati singkong berubah menjadi cairan. Cairan inilah yang akan didestilasi sehingga menghasilkan etanol. Dari 2 kilo singkong yang difermentasi, menghasilkan cairan sekitar 1 liter. Peras cairan fermentasi menggunakan kain agar terpisah dari ampasnya. Setelah cairan terpisah dari ampasnya, maka dapat dilakukan destilasi. Destilasi bertujuan untuk memisahkan etanol dengan air saat fermentasi. Destilasi dilakukan pada suhu antara 78 sampai 79 derajat Celcius, karena pada suhu tersebut merupakan titik didih dari etanol. Pada suhu 78 derajat Celcius, etanol akan mulai keluar tetes demi tetes. Setelah dilakukan hampir 12 jam destilasi, didapatkan sekitar 350 ml etanol. Dari hasil destilasi, etanol masih memiliki kadar 90-95%. Untuk memurnikan etanol menjadi 99,5%, maka perlu dilakukan dehidrasi. Dehidrasi dilakukan dengan cara merendam etanol dengan batu gamping atau zeolit dengan takaran 7:3, atau jika etanol sebanyak 350 ml, maka dibutuhkan 100 gram batu gamping. Proses perendaman dilakukan kurang lebih 1 jam, karena jika lebih dari 1 jam, maka etanol juga akan terserap oleh batu gamping. Setelah itu, pisahkan etanol dari batu gamping. Sebenarnya pada tahap ini etanol sudah memiliki kadar 99,5%, namun etanol masih tercampur sisa-sisa batu gamping. Untuk menjadikan etanol jernih dapat dilakukan dengan destilasi tahap kedua. Destilasi kedua ini agak berbeda dengan destilasi pertama. Pada destilasi kedua, pada bagian atas wadah destilasi diberi filter batu gamping untuk menyaring sisa-sisa uap air.
Hasil dari destilasi kedua ini, cairan etanol akan menjadi berwarna jernih dan full grade etanol didapatkan. Berikut ini merupakan uji pembakaran etanol pada tiap-tiap tahapan. Etanol setelah proses dehidrasi dan destilasi kedua, hasilnya dapat dengan mudah terbakar. Sedangkan etanol pada destilasi tahap pertama, hasilnya sulit untuk terbakar. Hal ini dikarenakan pada saat destilasi tahap pertama masih terdapat campuran air pada etanol, sehingga etanol sulit untuk terbakar.